Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliza Jahyadi, NIM 2112969, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Siti Aini Listi, SPD, M.Hum. Adapun materi yang akan saya tampilkan pada kesempatan kali ini tentang pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola pengembangan kronologis, yaitu dengan memperlihatkan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Contoh paragrafnya, dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Raja Rahat. Dia adalah seorang raja dari salah satu kerajaan di Pulau Samosir yang dikelilingi Danau Toba di Sumatera Utara. Kini, Raja Rahat memiliki seorang putra bernama Raja Manggalem. Suatu ketika, sang raja mengirim putranya untuk berperang. Namun, tak disangka, Raja Manggalem meninggal di medan perang. Tragisnya lagi, mayatnya tak ditemukan. Raja Rahat sedih kehilangan putra sematawayang yang akan mewaris kerajaannya. Raja pun akhirnya jatuh sakit karena selalu menangisi kepergian Raja Manggalem. Nah, paragraf tersebut merupakan jenis paragraf deduktif, paragraf yang memiliki kalimat topik di awal paragraf. Kalimat topik paragrafnya adalah, dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Raja Rahat. Kemudian kalimat pengembang menceritakan kehidupan secara kronologis bagaimana kehidupan seorang Raja Rahat yang memiliki seorang anak sampai pada akhirnya anak Raja Rahat tersebut meninggal dunia. Yang kedua, pola pengembangan ruang, yaitu pengembangan paragraf dengan menitikberatkan pada pendeskripsian kondisi, bentuk, dan letak objek yang diamati. Contoh, orang hutan dewasa dapat ditengarai melalui ciri-cirinya. Dahi orang hutan dewasa miring ke belakang. Di atas matanya yang jeluk terdapat pinggiran tulang yang menganjur. Hidungnya pesek, sementara sekat rongga hidungnya mengunjur keluar cuping hidung. Mulutnya mengunjur seperti moncong serta bibirnya tipis dan pendek. Nah, pola pengembangan tersebut yaitu pola pengembangan ruang, menjelaskan pendeskripsian kondisi, bentuk, dan letak objek yang diamati. Yang mana dari contoh paragraf ini dapat kita lihat bahwa dapat menjelaskan bagaimana bentuk orang hutan dewasa. Yang ketiga, pola pengembangan logis, yaitu paragraf yang didasarkan kepada dialektika berpikir. Kologisan itu meliputi materi dan cara menyampaikan. Dari sisi materi, apa yang hendak disampaikan harus dapat dicerna dan diterima oleh akal sehat. Dari sisi penyampaian, gagasan yang hendak disampaikan harus disusun dalam suatu urutan yang sebenarnya. Contoh, salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki sejak dicetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca selama berabad-abad di seluruh tanah air kita. Hal ini ditunjang lagi oleh faktor tidak terjadinya persaingan bahasa. Maksudnya persaingan bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kalimat utama dalam paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama, yaitu mengenai kedudukan bahasa Indonesia, dan kalimat pertama tersebut sifatnya masih umum. Selanjutnya, kalimat tersebut dikembangkan dalam kalimat penjelas. Dari kalimat kedua sampai keempat yang sifatnya khusus, yaitu menjelaskan alasan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya yang keempat, pola pembandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan
suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Contoh paragrafnya, penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa tahun ini disebut lebih parah dari kasus-kasus yang terjadi di awal tahun sebelumnya. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi tahun ini disebabkan oleh derasnya penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia. Nah, pola pengembangan paragraf yang ditemukan pada paragraf tersebut yaitu pola pengembangan perbandingan. Ditemukan adanya ungkapan yang menunjukkan bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf perbandingan, yaitu pada kata dibandingkan. Kata tersebut menunjukkan bahwa pada paragraf tersebut si penulis ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dibandingkan, yaitu tingkat penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pengembangannya yaitu pada kalimat penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan ide pokok, dan kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Yang kelima, teknik ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Contoh, olahraga merupakan rangkaian kegiatan yang menyehatkan badan. Pasalnya, dengan berolahraga kita dapat terhindar dari penyakit. Misalnya saja dengan berenang. Olahraga yang dilakukan di dalam air sangat berguna menyehatkan kesehatan paru-paru dalam bernafas. Selain itu, jenis olahraga dapat menyehatkan badan. Nah, pada paragraf tersebut ditemukan pola pengembangan paragraf yaitu pola pengembangan ilustrasi. Pengembangannya pada kalimat misalnya saja dengan berenang. Olahraga yang dilakukan di dalam air sangat berguna menyehatkan kesehatan paru-paru dalam bernafas. Indikator yang dapat dilihat yaitu olahraga merupakan rangkaian kegiatan yang menyehatkan badan. Pasalnya, dengan berolahraga kita dapat terhindar dari penyakit. Berdasarkan indikator tersebut, bahwa penulis memberikan sebuah ilustrasi dari pentingnya berolahraga. Salah satunya dengan cara berenang yang dapat menyehatkan paru-paru, serta penulis juga menjelaskan bahwa yang paling penting dari berolahraga adalah membuat tubuh menjadi sehat. Kemudian yang keenam, teknik klasifikasi, yaitu suatu dari beberapa jenis paragraf yang topik utamanya dikembangkan dengan mengelompokkan ke beberapa kelompok berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Contoh, berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi ganting atau lunak, sehingga mengalami pergerakan. Teori teknik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa bumi tektonik. Nah, paragraf tersebut merupakan jenis paragraf deduktif, paragraf yang memiliki kalimat topik di awal paragraf. Kalimat topik paragraf tersebut adalah berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi. Dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Kalimat topik mengelompokkan penyebab terjadinya gempa bumi. Kemudian kalimat pengantar
gampang menjabarkan dari klasifikasi kalimat topik tersebut. Yang ke-7, teknik definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan sesuatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai satu hal. Contoh, handphone sangatlah berguna untuk kehidupan manusia. Di sini dijelaskan handphone atau smartphone adalah suatu bentuk pengembangan terbaru dari teknologi telepon nirkabel. Handphone punya banyak kegunaan, diantaranya mencari informasi, berkomunikasi, dan juga sebagai hiburan dikala sedang jenuh. Nah, pola pengembangan paragraf yang ditemukan pada paragraf tersebut yaitu pola pengembangan dengan cara definisi. Pada paragraf tersebut ditemukan adanya ungkapan yang menunjukkan bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf definisi, yaitu pada kata adalah. Kata tersebut menjadi ciri-ciri bahwa paragraf tersebut jelas merupakan paragraf definisi. Pengembangannya yaitu pada kalimat di sini dijelaskan handphone atau smartphone adalah suatu bentuk pengembangan terbaru dari teknologi telepon nirkabel. Pada paragraf tersebut, kata adalah berfungsi untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap masalah yang sedang dibahas kepada pembaca agar pembaca lebih mudah memahami dan mengerti permasalahan yang sedang dibahas tersebut. Pada paragraf ini, si penulis bermaksud untuk menjelaskan sesuatu kepada pembaca. Yang selanjutnya, yang ke-8, teknik analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Pengembangannya dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Contoh, berbagai arti penting pohon bagi kehidupan adalah fondasi dasar dalam merawat sistem, penopang berbagai sendi kehidupan di bumi. Tanpa pohon, tidak mungkin ada tempat kehidupan di muka bumi ini. Nah, pada paragraf tersebut ditemukan pola pengembangan paragraf dengan cara analogi. Pada data tersebut ditemukan adanya kata kiasan seperti fondasi dasar sendi kehidupan yang menjadi petunjuk bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf analogi. Kata fondasi dasar dan sendi kehidupan merupakan kata kiasan yang mengungkapkan bahwa adanya kesamaan fungsi suatu objek, yaitu pohon pengembangannya, yaitu pada kalimat berbagai arti penting pohon bagi kehidupan adalah fondasi dasar dalam merawat sistem, penopang berbagai sendi kehidupan di bumi ini. Kemudian yang ke-9, teknik sebab akibat. Pola pengembangan dengan teknik sebab akibat digunakan jika topik bahasan paragraf dalam kalimat berupa persoalan yang disebabkan oleh hal lain. Pola pengembangan dimulai dengan menjelaskan rincian sebab yang berupa akibat dari suatu permasalahan tersebut. Contoh, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan dampak negatif bagi penggunanya. Adapun akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah gangguan mental. Orang yang menggunakan narkoba akan mengalami kondisi mental yang membuatnya seperti orang aneh atau orang gila. Hal itu pun menjadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang mengakibatkan kerugian pengguna maupun orang lain. Nah, pola pengembangan paragraf yang ditemukan pada paragraf tersebut yaitu pola pengembangan sebab akibat. Pada paragraf ditemukan ungkapan yang menunjukkan bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf sebab akibat, yaitu pada kata akibat. Kata tersebut menunjukkan bahwa narkoba itu tidaklah baik untuk dikonsumsi karena dapat menyebabkan penyakit,
Salah satunya yaitu gangguan mental. Adanya sebab pada paragraf tersebut yaitu kalimat penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan dampak negatif yang juga merupakan ide pokok atau gagasan utama dari paragraf tersebut, serta akibat terdapat pada kalimat. Adapun akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah gangguan mental. Kemudian masuk kepada teknik yang terakhir yaitu teknik pemberian contoh. Pengembangan paragraf dengan teknik digunakan jika topik bahasan dalam paragraf dimulai dengan memberikan contoh-contoh dalam penjelasannya. Contoh-contoh yang diberikan dikaitkan dengan tema dalam tulisan sehingga ide dalam tulisan dijabarkan dengan jelas. Teknik biasanya digunakan dengan mengkonkretkan suatu topik bahasan. Contoh, peraturan lalu lintas harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Peraturan dibuat bukan untuk mempersulit pengendara ketika mengemudikan kendaraannya di jalanan, akan tetapi peraturan yang dibuat untuk keterlibatan dan keamanan pengendara. Sayangnya, akibat tidak mematuhi peraturan lalu lintas, banyak terjadi kecelakaan. Sebagai contoh adalah banyaknya kendaraan bermotor yang menerobos palang pintu kereta api. Sudah banyak kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas. Padahal menunggu beberapa menit sampai kereta api lewat adalah hal yang patut diutamakan demi keselamatan bersama. Selain keselamatan di jalan, kelengkapan surat berkendara harus diperhatikan seperti SIM dan STNK. Dengan demikian akan tercipta suasana jalan raya yang tertib dan aman. Pola pengembangan yang ditemukan pada paragraf tersebut yaitu pola pengembangan dengan contoh. Pengembangannya yaitu pada kalimat sebagai contoh adalah banyaknya kendaraan bermotor yang menerobos palang pintu kereta api. Nah, sekian saja materi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Marliza Cahyadi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.